Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bismillahi tawakkalna 'alallah la haula wala quwata illa billah. Rabbis rohli sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman wa amala mutaqabbala. Amsayna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millatina abina Ibrahima hanifa muslima wa makana minal musyrikin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu syaitanu minal mas. Dzalika bi anahum qalu innamal bai'u mislur riba wa ahalallahul bai'a wa harrama riba. Faman ja'ahu mau'idatum mir rabbih fantaha falahu ma salafa wa amruhu ilallah wa man 'ada fa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Alhamdulillah, pada kesempatan sore hari ini kita sama-sama dapat menghadiri kajian bisnis syariah bersilabus ya, atau di kajian Abu Burid persembahan Bisyarah ID. Nah, insya Allah di pertemuan kali ini itu masuk pertemuan ke-12 ya. Di Ramadan ke-15, tapi pertemuannya adalah pertemuan ke-12. Nah, insya Allah kali ini kami tidak didampingi oleh host, ya, jadi ya, insya Allah kami merangkap ya, host juga, dan insya Allah sebagai pemateri juga. Dan mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya juga nggak bosan ya. Oke. Kita sama-sama meluruskan niat ya, bahwasanya apa yang hari ini kita lakukan ya, itu tidak lain adalah dalam rangka untuk bertolabul ilmi, ya, menuntut ilmu. Apalagi ilmu yang dipelajari itu adalah ilmu tentang bab syariat, bab fikih muamalah. Oke. Baik Bapak Ibu, alhamdulillah sudah 11 peserta, dan seperti biasa ya, sebelum kita masuk materi, ya, karena materi yang disampaikan nanti insya Allah masih kelanjutannya dari materi sebelumnya. Tetapi di pertemuan ke-12 ini, ya, di pertemuan ngabuburit ke-12, itu spesifik membahas akad jual beli, ya, membahas fikih jual beli, ya, yang mana transaksi jual beli pastinya hampir dilakukan setiap hari oleh semua manusia yang ada di muka bumi ini. Ya. Baik, sebelum kita masuk materi, saya coba izin menyapa ya Bapak-bapak, Ibu-ibu yang sudah berkenan hadir. Ya. Saya coba akan sapa. Ada Bapak Aryo dari Jakarta. Assalamualaikum Pak Aryo. Baik, mungkin. Kemudian ada. Waalaikumsalam, Tat. Oh, waalaikumsalam. Ya, alhamdulillah. Terima kasih Pak Aryo sudah hadir. Ya, Tat. Oke, kita sapa yang jauh. Ada Ibu Nilawati dari Sumatera Utara.
Assalamualaikum Ibu, apakah Ibu menyimak? Waalaikumsalam Ustaz. Alhamdulillah. Bagaimana Bu, Sumatera Utara Bu? Baik kabarnya? Alhamdulillah panas Ustaz, panas. Panas, baik. Sudah siap menyimak ya Ibu materi sore hari ini? Insya Allah siap. Alhamdulillah. Baik, kemudian ada Bapak Irfan. Nah, Bapak Irfan. Bapak Irfan ini dari mana? Pak Irfan, boleh open mic? Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Bapak Irfan. Bapak dari Dari mana? Magelang. Magelang. Oh, Magelang. Nggih, Masya Allah. Magelangipun secang. Wates kota. Oh, atas, nggih. Tanguk, pon Udah bolong masuk nggih. Jogja, nggih. Nggih. Belum, Baik. pon Oh, bolong belum, nggih. nggih, nggih, nggih. Oh, nggih, siap. Dan yang dari Jogja juga banyak ini. Ada Pak Apriyadi, ya. Kemudian ada Bu Aryani. Kemudian ada siapa lagi nih? Banyak ya. Kemudian siapa lagi nih? Alhamdulillah ada Bapak Edi Haryawan ya, yang beliau insya Allah tidak pernah absen. Syukron Pak, sudah menyimak materi kami dari awal sampai pertemuan ke-12. Ya. Kemudian ada Bapak Saiful Rahman dari Bekasi. Alhamdulillah. Ya. Baik, seperti biasa Bapak Ibu ya. Jadi momen program di Syarah ID ini ya, di event ngabuburit ya, Ramadan Planner ke-12 ini, Bapak Ibu juga bisa mengakses ya program-program kami. Salah satunya adalah program konsultasi gratis selama satu sesi. Ya. Satu sesi itu dilakukan 2 jam. Ya. Tetapi khusus untuk cabang Jabodetabek dan cabang Malang. Ya. Jadi silakan Bapak Ibu yang memang ingin lebih intens, lebih punya waktu yang lama, ya. Bapak Ibu mungkin punya kendala terkait muamalah ataupun bisnis. Nah, itu bisa di apa namanya? Bapak Ibu semuanya bisa mengakses program konsultasi gratis bersama Bisyarah ID. Nah, silakan Bapak Ibu. Nah, syaratnya mudah ya. Syaratnya itu cukup screen capture kegiatan ngabuburit yang Bapak Ibu ikuti semua. Cukup screen capture, kemudian upload ke medsos, dan jangan lupa mention Bisyarah ID. Nah, insya Allah Bapak Ibu nanti akan dihubungi oleh admin. Oke, baik. Karena sudah jam 4 lewat, ya mohon izin. Nah, insya Allah di pertemuan ke-12 ini, Bapak Ibu, ya kita akan mengupas, ya kita akan membahas terkait fikih jual beli. Nah, ini insya Allah yang tiap hari Bapak Ibu praktekkan. Nah, umur kita kira-kira berapa ya? Saya yakin ada yang 30, 40, 50 tahun. Ya. Tentu sudah ribuan kali melakukan transaksi jual beli. Tapi apakah jual belinya sudah memenuhi syarat dan rukun atau belum? Nah, baik. Mohon izin Bapak Ibu, saya insya Allah merangkap sebagai pemateri ya pada sore hari ini, dikarenakan sahabat kita sedang banyak agenda kepentingan ya. Alhamdulillah. Ya, seperti biasa, ya izin saya juga memperkenalkan, ya mungkin ada sebagian peserta yang memang belum kenal. Ya. Alhamdulillah, saya Mas Adi Himawan, diamanahkan sebagai co-founder Bisyarah ID Jakarta, yang mana kami juga sebagai konsultan bisnis syariah, dan saya juga pernah bekerja ya di sebuah perbankan syariah, dan insya Allah saat ini juga sebagai analis bisnis syariah. Nah, silakan Bapak Ibu, kalau ingin silaturahmi dengan kami, bisa menghubungi admin ya. Boleh yang di cabang Jabodetabek ataupun di cabang Malang. Oke.
Baik. Nah, temanya adalah jual beli di media sosial, etika dan hukum syariah untuk generasi digital. Oke. Subbahasan materi ngabuburit ke-12 ini apa saja yang mau dibahas? Ya, yang pertama, Bapak Ibu nanti akan memahami ya, definisi jual beli secara syariat. Yang kedua, insya Allah Bapak Ibu akan memahami rukun dan syarat dari jual beli. Yang ketiga, macam-macam jual beli. Nah, tiga hal tadi insya Allah ya, Bapak Ibu akan dapatkan pada sore hari ini. Selama Bapak Ibu nyimak dan Bapak Ibu fokus, ya insya Allah difahamkan sama Allah. Dan seperti biasa, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu bihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Ya. Insya Allah kami yakin Bapak Ibu semua sudah meluruskan niat untuk hadir kajian pada sore hari ini, tidak lain adalah untuk tolabul ilmi, menuntut ilmu. Ya. Insya Allah dicatat sebagai pahala terbaik. Ya. Barang siapa menelusuri jalan untuk mencari ilmu padanya, kepada Allah ya yang dimaksud, Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Mudah-mudahan kita semuanya dimudahkan ya, lantaran menuntut ilmu, dimudahkan oleh Allah untuk meraih surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Oke. Nah, kemudian sebagai pendahulunya ya, perkembangan teknologi masa kini banyak merubah pola konsumsi pada umat saat ini. Dengan segala kemudahan dalam transaksi jual beli hanya dari smartphone, umat sudah bisa berbelanja secara mudah dan efisien. Dengan segala kemudahan yang ditawarkan, tidak jarang sangat berpotensi menimbulkan risiko penipuan, ketidakjelasan barang yang diperjualbelikan dan transaksinya gharar, sehingga berpotensi terjadinya pelanggaran terhadap kaidah syariah. Meskipun media sosial, TikTok, Instagram, Facebook, dan lain-lain merupakan platform modern, tetapi ya, sangat penting, ya, sangat penting kita memahami rukun dan syarat pada transaksi jual beli. Baik, nah, kita langsung memahami definisi takrif jual beli. Jadi dasar hukumnya jual beli ya, tadi disampaikan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 275. Wa ahalallahu al-bai'a wa harrama riba. Ya, jadi jelas hukumnya jual beli ini halal dan riba haram. Nah, itu Allah kontraskan. Ya, ada perbedaan mana riba, mana jual beli. Nah, yang dimaksud jual beli yang halal itu adalah jual beli yang tentunya memenuhi syarat dan rukun. Ya, jual beli yang diatur dalam syariat Islam. Tapi sebelum kita membahas fikih jual beli, kita harus memahami apa takrif. Ya, takrifnya itu apa ya, jual beli. Oke. Nah, definisi takrif jual beli adalah al-bai'u huwa mubadalatu malin bimalin ala sabili tamlik antarodin. Ya. Jadi jual beli adalah pertukaran harta dengan harta yang menimbulkan kepemilikan dengan dasar saling rela. Nah, jadi
Nah, definisinya adalah mubadalatu. Ya. Jadi kesimpulannya adalah mubadalatu. Yang dimaksud adalah pertukaran, bisa dengan jalan barter atau dengan jual beli. Ya. Malin bimalin. Jadi yang dimaksud malin bimalin adalah pertukaran antara harta dengan harta. Nah, harta dengan harta itu bisa berupa barang dengan barang, kemudian ini istilahnya barter, ya, atau barang dengan uang. Ini yang dikenal dengan jual beli mutlak. Ya. Jual beli pada umumnya itu pertukaran antara barang dengan uang. Dan yang ketiga adalah sorf, pertukaran uang dengan uang. Rupiah dengan rupiah, dolar dengan rupiah, dan sebagainya. Sabili tamlik. Nah, jadi konsekuensi orang melakukan jual beli, muktadol akadnya adalah berpindahnya kepemilikan secara sempurna. Jadi tidak boleh ada unsur yang membuat cacat, syaratnya fasad. Antarodin, yang dimaksud antarodin itu adalah saling ridho, rela. Nah, itu diwujudkan dengan melalui pernyataan ijab dan qabul. Nah, saling ridho hanya dilihat dari zohirnya saja. Sebagaimana dalam kaidah fikihnya, nahnu nahkumu bidzahir wallahu yatawalla. Ya. Kita diminta untuk menghukumi zohirnya. Ya. Allah lah yang menangani masalah yang rahasia atau yang batin. Nah, jadi ini yang dimaksud dengan ta'rif. Definisi ta'rif daripada jual beli adalah mubadalatu malin bimalin. Jadi kalau pertukarannya antara harta dengan bukan harta, berarti itu bukan jual beli. Ya. Misalkan pertukaran antara harta dengan manfaat jasa. Nah, ini bukan jual beli, tetapi lebih kepada akad ijarah. Baik, kita lanjut. Ya, jadi yang pertama, hukum jual beli itu adalah jaiz, boleh. Nah, berdasarkan dalil wa ahalallahul bai'a wa harrama riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Kemudian dari dalil as-sunnah antara lain sabda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, afdalul kasbi amalur rajuli biyadihi wa kullu bai'i mabrur. Seutama-utama pencaharian adalah pencaharian seseorang dengan tangannya dan setiap jual beli yang mabrur. Hadis riwayat Ahmad, Al-Bazar, dan Tabrani. Nah, kemudian tentu dalam membahas fikih jual beli, itu kita nggak pernah terlepas dari rukun. Nah, ibaratnya yang namanya rukun itu tiang penyangga. Nah, salah satu dalam rukun itu tidak terpenuhi, maka roboh, tidak sempurna. Puasa juga ada rukunnya, ya, sholat juga ada rukunnya, pun juga dengan muamalah. Semua ada rukunnya. Jadi ini perlu Bapak Ibu catat dan perlu Bapak Ibu ingat. Ya, karena ini menjadi dasar nanti. Ketika Bapak Ibu melakukan transaksi jual beli, ya, yang mana memang transaksi ini hampir setiap hari kita lakukan. Ya. Maka pastikan Bapak Ibu semuanya memahami rukun. Ya. Kita bedah rukunnya dulu. Ya. Yang pertama adalah dua pihak yang berakad, ya, atau al-akidani. Ya, pasti ada pelakunya. Ya. Al-akidani yaitu dua pihak yang berakad. Ya. Siapa itu? Penjual dan pembeli. Ini mudah. Ya.
Yang kedua, al-mauqut alaih, yaitu objek akadnya. Ya, yaitu ada barang dagangan, dan atau pembayaran. Yang ketiga, asigot, ijab dan qabul, ya, yaitu setiap ucapan atau perbuatan yang menunjukkan kerelaan. Ya. Nah, tadi kita sudah berbicara rukun. Ya. Ada 3 ya. Yang pertama al-akidani, pelaku akad, penjual pembeli. Kemudian mauqut alaih, objek akadnya, ada barang dan ada pembayaran. Yang ketiga, sigot. Sigot itu ijab dan qabul. Nah, dari setiap rukun ya, itu ada syaratnya, Bapak Ibu ya. Jadi jangan sampai dilewatkan. Nah, syarat untuk penjual dan pembeli, syarat untuk al-akidani ya. Kemudian ada juga syarat untuk al-mauqut alaih, barang dagangan ya. Dan syarat untuk sigot, ijab qabul. Walaupun kemarin sudah sempat dibahas ya, tapi kita lebih perdalam lagi, ya, syaratnya itu apa saja. Nah, syarat untuk al-akidani, syarat untuk penjual dan pembeli ya. Nah, itu ada 3, Bapak Ibu ya. Yang pertama adalah akil, berakal, tidak gila. Jadi dalam kondisi sadar. Jadi kita tidak boleh melakukan jual beli terhadap orang yang gila atau orang yang sedang mabuk. Ya. Nah, ini syarat utama, ya. Akil, berakal. Yang kedua adalah mumayyiz, berumur 7 tahun atau lebih. Ya. Yang ketiga, muhtar, tidak dalam kondisi dipaksa. Nah, kira-kira dalilnya itu dari mana? Ya. Akil, mumayyiz, muhtar. Ini dihafalin Bapak Ibu ya. Jadi syarat untuk pelaku akad, baik penjual maupun pembeli, akil, mumayyiz, muhtar. Akil, mumayyiz, muhtar. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, ya, yang dimaksud dengan akil, ya, berakal atau tidak gila, yaitu Rofi'al qalamu an salasin, anin naimi hatta yastaiqidha, wa anis sobi'i hatta yablugha, wa anil majnuni hatta yufiqa. Ya. Diangkat pena taklif dari 3 golongan, ya. Yaitu dari orang tidur sampai dia bangun, dari anak kecil hingga ia balik, dari orang gila hingga ia sehat akalnya. Nah, ini dalil bahwasanya dalam melakukan transaksi jual beli ya memang harus berakal ya. Antara penjual pembeli harus berakal dan tidak gila. Kemudian dalil berumur 7 tahun. Sebagaimana sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, muru auladakum bis salati wahum abna'u sab'i sinin. Perintahkan anakmu untuk sholat kalau umurnya sudah 7 tahun. Nah, ini sebagai dalil bahwasanya syarat untuk pelaku akad minimal berumur 7 tahun lebih. Kemudian muhtar ya, tidak dalam kondisi dipaksa. Ya. Rufiya'an umatil khota'u wa nisyanu wa mas tukrihu alaihi. Telah diangkat dari umatku dosa atau sanksi karena ketidaksengajaan, karena lupa, dan karena apa-apa yang dipaksakan atas mereka. Jadi kalau kita lupa, ya,
dan atau karena kita dipaksa, maka kita tidak dihitung sebagai dosa. Nah, kemudian syarat untuk al-maqut alaih, barang dagangan. Nah, ini yang lumayan panjang. Jadi barang yang kita perjualbelikan, ya, syarat untuk barang dagangan itu ada 6. Ya. Yang pertama, barangnya suci, tohir al-ain, yaitu bukan barang najis. Nah, nanti ada dalilnya. Yang kedua, barangnya dapat dimanfaatkan secara hukum syariat, intifa bihi. Yang ketiga, barangnya milik orang yang berakad, milkiyatul akid. Yang keempat, barangnya dapat diserah terimakan, al-qaudrah ala taslimihi. Dan yang kelima, barangnya diketahui dengan jelas atau maklum. Yang keenam, barangnya makbud, yakni sudah dipegang oleh penjual. Dalilnya sebagai berikut. Ya. Barangnya suci. Ya. Jadi dalam berjual beli itu syarat barangnya itu harus suci. Fastanibuhu la'alakum tuflihun. Maka jauhilah dia ritsun atau najis. Mudah-mudahan kamu mendapatkan keberuntungan. Jadi kita tidak boleh menjual barang yang najis. Nah, contohnya apa? Nanti kita sampaikan. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam an bai'il khamri wal khinsiri wal maitati wal asnam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah melarang jual beli khamr, babi, bangkai, dan berhala. Yang kedua, barangnya dapat dimanfaatkan secara hukum syariat. Jadi barangnya harus boleh dimanfaatkan menurut hukum syariat. Yang boleh dimanfaatkan itu adalah segala benda kecuali yang telah diharamkan oleh syara. Oke. Nah, kaidah fikihnya menyebutkan al-aslu fil asya'i al-ibahah. Malam yarid dalilu tahrim. Hukum asal segala benda adalah dibolehkan selama tidak terdapat dalil yang mengharamkan. Jadi jika suatu benda telah diharamkan, berarti tidak boleh dimanfaatkan dan haram dijual belikan. Nah, kaidah fikih yang mendasarkan kullu ma hurima alal ibadi fabayuhu haramun. Setiap apa-apa yang diharamkan atas hamba-hambanya, maka menjual belikannya haram. Yang ketiga, barangnya milik orang yang berakal, milkiyatul akid. La tabi ma laisa indaka. Janganlah kamu menjual apa-apa yang tidak ada di sisimu. Jadi yang tidak ada di sisimu itu adalah dapat berarti apa yang belum kamu miliki. Kemudian yang keempat, barangnya dapat diserah terimakan atau al-qudrah ala taslimihi. Ya. La tabi ma laisa indaka. Janganlah kamu menjual apa-apa yang tidak ada di sampingmu. Yang tak ada di sisimu. Ya. Dapat berarti apa-apa yang kamu tak berkuasa menyerahkannya. Kemudian barangnya diketahui dengan jelas atau maklum. La tastarul samaka fil ma'i fa innahu gharar. Janganlah kamu membeli ikan yang masih ada di dalam air karena itu adalah gharar, tidak pasti atau uncertainty. Dan yang keenam adalah
barangnya makbut, yakni sudah dipegang penjual ya. Khususnya untuk barang yang ditakar, dihitung dan ditimbang. La tabi'hu hatta takbidah. Janganlah engkau menjual barang yang belum engkau terima. Nah, ini khusus untuk barang-barang misliyat. Kemudian yang keempat, syarat untuk sigot ijab kabul ya. Kemarin sudah disampaikan ya. Yaitu ada muwafik, kemudian satu majelis akad, tidak ada fasil dan sama. Nah, muwafik berarti adanya kesesuaian antara ijab dan kabul. Ya. Jika tidak sesuai, ya, ijab kabulnya tidak sesuai, maka tidak sah. Sebagai contoh, ya, saya jual rumah ini dengan harga 100 dinar. Kemudian pembelinya berkata, saya beli rumah ini dengan harga 500 dinar. Nah, ini kan tidak sesuai ya, antara ijab dengan kabul. Nah, ini tidak sah. Kemudian yang kedua, satu majelis akad. Penjual dan pembeli berada pada waktu dan atau tempat yang sama. Si penjual berkata, saya jual rumah ini dengan harga 1000 dinar. Kemudian, lalu sebelum ada ucapan kabul dari pembeli, penjual dan pembeli ini berpisah. Nah, maka ini juga tidak sah. Yang ketiga, tidak ada pemisah atau fasil antara ucapan ijab dan kabul. Yang keempat, masing-masing penjual dan pembeli dapat mendengar sama ya ucapan masing-masing. Ya. Jadi ada 5 cara ya dalam ijab kabul, dalam akad jual beli. Ya. Itu bisa dengan ucapan, kemudian bisa juga dengan tulisan atau isyarat. Ya. Contohnya menggunakan bahasa isyarat atau perbuatan yang menunjukkan keridoan dan atau saling memberi tanpa lafaz, ya, saling memberi tanpa lafaz atau al-mu'athah. Ya. Ini bisa. Nah, khusus untuk syarat ijab kabul jual beli mu'athah, ya, ini wajib para pihak bertemu dalam satu majelis akad secara langsung atau offline. Kemudian wajib para pihak sudah saling mengetahui spesifikasi barang dan harga pembayaran. Wajib objek akad saling dipertukarkan di majelis akad, tidak ada yang tertunda. Kemudian sudah dipahami dan menjadi kebiasaan di lingkungan tersebut atau uruf. Jadi skema rukun jual beli seperti ini Bapak Ibu ya. Yang pertama yaitu adanya pelaku akad. Pelaku akad ini adalah adanya penjual dan pembeli. Ya. Kemudian objek akad. Jadi objek akadnya ini penjual memberikan barang, pembeli memberikan pembayaran. Ya. Baru dilakukan ijab dan kabul. Nah. Kemudian status akad ya atas objek akad. Nah ini statusnya bila barang di majelis akadnya itu ada ya. Barangnya ada. Kemudian pembayarannya ada. Ada barang, ada uang. Ini jual beli pada umumnya. Maka statusnya adalah sah. Kemudian barangnya ada, ya, pembayarannya tertunda. Ini juga boleh. Barangnya belum ada, pembayarannya ada, ini juga sah. Nah, yang tidak sah itu adalah barangnya belum ada, pembayarannya juga belum ada. Maka jual belinya dinyatakan batal. Nah, dalam transaksi jual beli, nah itu khususnya barang ya, pembagian jenis hartanya, ya, itu ada 2. Yang pertama itu adalah barang misliyat. Yang dimaksud dengan barang misliyat itu adalah apa-apa yang didapati yang semisalnya di pasar, ya, tanpa ada
perbedaan yang signifikan. Kemudian tidak mengakibatkan perbedaan harga ya. Barang yang dapat ditakar, dihitung, ditimbang. Contohnya beras, gula, minyak, dan lain-lain. Apabila dibeli, kepemilikannya akan penuh bila setelah adanya akad yang sah dan takobut. Maka serah terima barang tersebut menjadi sah. Maka bila belum memenuhi dua hal tersebut, harta misliat belum boleh ditasarufkan kepada pihak lain, seperti jual beli, hibah, dan lain-lain. Nah, maksudnya gini Bapak Ibu. Jadi kalau kita membeli barang-barang misliat, nah barang-barang misliat itu ya tadi barang-barang yang memang banyak kita temukan di pasar, ya. Banyak padanannya, ya. Ada beras, gula, minyak, dan lain-lain. Kalau kita ingin menjual kembali barang misliat, maka pastikan kita sudah memiliki terlebih dahulu ya, barang tersebut. Ya, misalkan kita membeli ke produsen ya, atau membeli ke distributor, ya, maka pastikan barang itu sudah sampai di tempat kita dulu, ya, baru bisa kita lakukan tasarruf. Nah, yang dimaksud tasarruf itu bisa kita jual lagi atau kita hibahkan. Nah, jadi seperti itu. Ya, syarat untuk barang misliat. Nah, kemudian barang kimiat. Yang dimaksud dengan barang kimiat itu adalah apa-apa yang tidak didapati yang semisalnya di pasar. Atau didapati yang semisalnya ada perbedaan yang signifikan dalam nilainya. Nah, contohnya adalah rumah, hewan, lahan, mobil. Nah, ini termasuk barang-barang kimia. Apabila dibeli, kepemilikannya penuh hanya dengan adanya akad yang sah saja. Jadi memang tetap syaratnya harus memiliki terlebih dahulu. Nah, tetapi bila mana kita ingin menjual barang kimia, itu tidak harus dengan takobut seperti barang misliat tadinya. Misalkan kita menjual rumah dan rumahnya posisinya ada di luar kota, ya, ada di tempat yang jauh, maka cukup hanya berakad saja, tidak harus serah terima dengan kita terlebih dahulu. Ya. Atau kita misalkan membeli mobil di luar kota dan mobil tersebut memang akan kita jual kembali, ya. Maka tidak perlu harus takobut diserahkan ke kita dulu, ya. Itu bisa langsung kita jual walaupun posisi barangnya atau mobilnya masih di tempat si penjual pertama. Nah, misalkan seperti itu. Nah, kemudian ada jual beli berdasarkan barang dagangan. Itu ada 4. Yang pertama jual beli mutlak atau al-bai'ul mutlak. Ini adalah jual beli yang memang pada umumnya, ya. Nah, jual beli mutlak itu adalah pertukaran antara uang dengan barang. Nah, ini yang dimaksud dengan jual beli, ya, jual beli pada umumnya. Jadi antara uang dengan barang. Kemudian ada jual beli salam, bai'us salam, atau juga disebut jual beli salaf. Nah, ini adalah jual beli suatu barang yang diserahkan kemudian dengan uang atau saman yang dibayarkan di depan. Jadi syarat jual beli salam ini memang biasanya khusus untuk barang-barang misliat tadi, ya. Kurma, garam, beras, minyak, gula, ya. Ini tidak boleh terhutang, ya. Maksudnya pembayarannya harus tunai di awal, ya. Harus tunai di awal. Kenapa? Supaya tidak terjadi hutang dengan hutang. Karena jual beli salam itu barangnya juga ditangguhkan. Barangnya itu belum ada.
Jadi jangan sampai barangnya belum ada, pembayarannya juga tertunda. Nah, maka ini yang dilarang oleh Rasulullah ya. Nah, Rasulullah an kali bil kali. Ya, Rasulullah melarang jual beli hutang dengan hutang. Dan jual beli salam ini termasuk salah satu solusi permodalan juga. Ya. Jadi kalau kita ingin mendapatkan uang di awal dan barang yang kita perjualbelikan adalah barang-barang mislihat, maka boleh. Tentu dengan syarat tertentu. Ya. Tadi pembayarannya harus tunai di awal. Nah, ini khusus jual beli salam. Yang ketiga, jual beli sorof atau bai'u sorof adalah pertukaran uang an-nuqud dengan uang. Baik yang sejenis, misalkan rupiah dengan rupiah, maupun yang berbeda jenis atau rupiah dengan dolar. Nah, ini biasanya di pertukaran jual beli uang dengan uang ya. Biasanya di valuta asing atau lupa istilahnya. Yang keempat, jual beli barter. Bai'ul muqayyadah. Ya. Adalah pertukaran antara harta dengan harta, bukan uang. Ya. Jadi jual beli berdasarkan barang dagangannya itu terbagi menjadi 4 tadi ya. Itu nanti bisa Bapak Ibu baca kembali. Ya. Ada jual beli mutlak, ada jual beli salam, ada jual beli sorof, dan jual beli barter. Nah, jual beli berdasarkan cara penentuan harga. Nah, itu ada 3. Yang pertama, jual beli tawar-menawar atau dikenal dengan bai'ul musawamah. Yaitu jual beli tanpa menunjukkan harga pokok atau modal. Intinya Bapak belanja barang, harga modalnya itu nggak perlu diketahui. Ya, kemudian Bapak jual. Nah, di situ ada tawar-menawar. Itu namanya jual beli musawamah. Yang kedua, jual beli lelang atau bai'ul muzayadah. Nah, jual beli lelang adalah jual beli di mana penjual menawarkan barang-barang di pasar, kemudian para pembeli berlomba menawar dengan harga yang lebih tinggi dari pembeli lainnya. Dan penjual menjual kepada pembeli yang menawar dengan harga tertinggi. Yang ketiga, jual beli amanah. Jual beli amanah itu, bai'ul amanah itu ada 3 ya. Jual beli amanah adalah jual beli yang harganya sama dengan modal atau lebih atau kurang dari modal. Jadi ada 3 macam. Yang pertama itu adalah murabahah, bai'ul murabahah, yaitu jual beli pada harga modal dengan tambahan harga tertentu yang disepakati kedua belah pihak. Jadi jual beli murabahah itu memang disebutkan harga belanjanya, harga pokoknya. Ya. Saya beli sekian, kemudian saya mengambil untung sekian. Nah, itu disepakati kedua belah pihak. Nah, itu namanya jual beli murabahah. Nah, kemudian ada jual beli tauliyah. Jual beli tauliyah itu adalah jual beli dengan harga modal. Ya. Tidak kurang dan tidak lebih dari itu. Yang ketiga, jual beli wad'iyah. Adalah jual beli dengan harga yang kurang dari modal. Nah, ini jual beli yang memang dijual secara rugi. Nah, itu jual beli dari cara penentuan harga. Ya, baik. Maaf, tadi ada tambahan sedikit ya. Jadi macam-macam jual beli berdasarkan cara penyerahan harga itu ada satu lagi, ya, namanya
bai'u mu'ajjal al-iwadhaid, yaitu jual beli dengan barang dan harga kemudian. Ini status hukumnya haram ya. Jadi memang tadi barangnya belum ada dan pembayarannya juga belum ada. Nah, oke, baik. Mungkin itu Bapak Ibu terkait dengan fikih ya daripada jual beli yang apa namanya tadi sudah saya sampaikan. Ya. Nah, silakan nanti Bapak Ibu bisa langsung ke sesi tanya jawab ya. Tapi sebelum kita lanjut ke sesi tanya jawab ya, mohon izin untuk menyampaikan iklan terlebih dahulu. Ya, izin Bapak Ibu ya, sebelum kita ke sesi tanya jawab ya, ini ada yang harus kami sampaikan. Nah, insya Allah kami dari Bisyaro ID ada program kuliah bisnis syariah ya, yang kurang lebih selama 6 bulan. Itu 12 kali pertemuan. Nah, ini sudah sampai batch ke-7. Nah, bila mana Bapak Ibu berkenan ya, untuk memperdalam kembali terkait pembelajaran fikih muamalah, ya, monggo Bapak Ibu bisa apa namanya daftar ya, daftar untuk ikut kuliah bisnis syariah. Nah, itu bisa langsung menghubungi admin. Kemudian yang kedua ya, itu ada program spasi ya, atau sekolah pengelola syirkah ya. Ini memang program spesial ya, dari Bisyaro ID khusus untuk Bapak Ibu ya, pemilik bisnis, pemilik usaha yang memang sudah sering melakukan kerjasama. Tetapi apakah praktek kerjasamanya sudah sesuai dengan syariat atau belum? Nah, insya Allah program spasi ya, sekolah pengelola syirkah ini akan diadakan di LPP Garden Yogyakarta tanggal 6 sampai 8 Mei 2025. Sebagai visinya adalah mencetak para pengelola syirkah yang amanah, kompeten, dan profesional. Tentunya akan dibersamai dengan oleh pemateri-pemateri yang luar biasa, ya, yang memang ahli pakar di bidangnya. Ya. Ya, salah satunya adalah ada Ustadz Dwi Condro, beliau itu adalah gurunya pengusaha Muslim Indonesia. Kemudian ada Ustadz Firly Fardiansa, owner dan founder daripada Bisyaro ID, Bisyaro ID. Kemudian ada Bapak El Chandra, ya. Beliau adalah Ketua Ex-Bank Indonesia. Ya. Nah, insya Allah ilmunya juga banyak ya, mengupas tentang analisa bisnis dan mitigasi risikonya. Kemudian ada Mas Pramudiringga, itu membahas terkait apa namanya sistemasi bisnis. Kemudian ada Sam Yusuf. Nah, Ustadz Yusuf ya, dia juga sebagai pemateri insya Allah nanti. Dan kemudian ada tamu kita ya, special guest ya, di batch 7 ini adalah Pak Catur Gunadi. Nah, jadi ini salah satu program dari Bisyaro ID ya, yang memang khusus untuk membahas akad syirkah, akad kerjasama. Silakan Bapak Ibu yang berkenan atau berminat bisa menghubungi admin. Oke. Baik Bapak Ibu, kita langsung lanjut ke sesi tanya jawab. Silakan. Boleh melalui raise hand atau di kolom chat. Baik, kalau tidak ada yang raise hand, kita lanjut ke kolom chat ya. Dari Pak Saiful Rahman di Bekasi. Bismillah Pak Ustadz. Jika ada penjual tanah kebun berjanji menjual tanahnya kepada pembeli, tapi dengan cara menukarnya dengan tanah kafling di daerah lain.
kebun itu memiliki beberapa pohon yang akan berbuah. Apakah jual beli tanahnya sah jika buah dari pohonnya tidak dinilai karena belum tahu akan berbuah seberapa banyak? Baik, oke. Jadi pertanyaan dari Pak Saiful, ya, jika ada penjual tanah kebun, baik, berjanji menjual tanahnya kepada pembeli. Kalau berjanji, ya, janji itu berarti masih statusnya wa'ad. Kemudian, tapi dengan cara menukarkan dengan tanah kafling di daerah lain. Oh, maksudnya ini jual belinya itu antara kebun dengan tanah kafling. Begitu Pak Saiful ya? Ya, betul Pak Ustadz. Ya. Kebun itu memiliki beberapa pohon yang akan berbuah. Apakah jual beli tanahnya sah jika buah dari pohonnya tidak dinilai? Nah, ini kan sebenarnya yang dipraktekkan dalam jual beli ini bukan antara barang dengan uang, Pak. Tetapi antara barang dengan barang ya. Yang satu dalam bentuk tanah kafling, yang satu dalam bentuk kebun. Iya, betul. Baik. Nah, maka itu termasuk dalam istilah tadi ya, jual beli barter ya. Maka praktek jual beli seperti ini insya Allah boleh. Ya. Selama antarodin. Ya. Karena tanah dan kebun ini bukan termasuk barang ribawi. Ya, jadi selama dilakukan secara antarodin, ya, misalkan faktanya adalah kebun itu luasnya 1 hektar. Tapi yang namanya kebun pasti include dengan buah-buahan. Kemudian dibarter dengan kafling. Nah, kalau kafling itu kan hanya tanah, tidak ada buah-buahan. Nah, tanah itu bukan termasuk barang ribawi. Nah, maka teknis jual belinya atau barternya itu adalah syaratnya antarodin, Pak. Saling ridho. Begitu. Gitu Pak Saiful nggih. Baik, terima kasih. Jazakallah khairan, Pak Ustadz. Allahu a'lam bishawab. Kemudian, oh baik. Izin bertanya lagi, bagaimana hukumnya jual beli lelang dari barang sitaan suatu kasus oleh negara, misal mobil koruptor. Nah, jadi kalau jual beli lelangnya itu boleh, ya. Hukum jual beli lelang itu boleh. Tapi bila mana ya, jual beli lelang itu yang dilakukan itu adalah dari barang sitaan suatu kasus oleh negara. Nah, artinya kan barang itu sudah dikembalikan kepada negara dulu. Ya. Jadi barang itu sudah dikembalikan kepada negara, maka barang itu sudah menjadi milik negara. Nah, baru dijual secara lelang ya, kepada para calon pembeli. Ya. Di mana nanti uang dari hasil penjualan lelang itu untuk dikembalikan kepada negara. Ya. Nah, maka insya Allah jual beli seperti ini masih boleh. Begitu. Begitu Pak Saiful. Ya. Kemudian ada Ibu Nina ya, dari Blitar. Assalamualaikum Ustaz, bagaimanakah hukumnya seseorang yang menjual beras tapi nggak mau dibayar dengan uang karena pembeli seorang
Oh, tukang pijat. Penjual minta dibayar dengan pijatan. Apakah boleh? Ya, jadi kalau definisi jual beli itu memang mubadalatu malin bimalin. Pertukaran antara harta dengan harta. Ya, bukan pertukaran antara harta dengan jasa. Nah, mungkin kalau misalkan ya ini tidak memenuhi syarat daripada jual beli. Ini lebih kepada akad ijaroh, ya, akad ijaroh ya. Jadi istilahnya si tukang pijet ini itu dibayarnya malah pakai beras, gitu. Ya. Jadi lebih kepada akad ijaroh. Ini bukan akad jual beli. Begitu, Bu. Siapa ini? Ibu Nina. Ya. Jadi bukan sebagai akad jual beli ya. Maka ini lebih tepatnya dihukumi dengan akad ijarah. Ya. Karena yang terjadi adalah pertukaran antara barang dengan manfaat, ya, bukan barang dengan barang. Ya. Nah, pijat ini kan manfaat, begitu. Allah alam bisawab. Ya, jika seperti itu maka ibu akadnya ijarah saja, jangan jual beli. Ya, karena faktanya itu lebih mendekati ke akad ijarah, bukan akad jual beli ya. Karena tadi definisi akad jual beli itu ya harus harta dengan harta, bukan harta dengan jasa. Bukan pertukaran antara harta dengan manfaat. Allah alam. Baik, ada lagi Bapak Ibu untuk sesi tanya jawabnya. Jika tidak ada lagi, nanti kita akan tutup ya sesi kelas pada sore hari ini. Ya silakan, masih ada waktu. Ya. Boleh melalui raise hand atau dari kolom chat. Baik, nampaknya sudah tidak ada lagi yang bertanya. Nah, kalau tidak ada yang bertanya, insya Allah kita masuk ke closing statement ya. Baik, Bapak Ibu semuanya, jadi dalam akad jual beli, ya, jual beli yang sah itu adalah jual beli yang memenuhi syarat dan rukun. Ya, sebagaimana tadi disampaikan, ya, jangan sampai praktek jual beli kita itu tidak memenuhi syarat dan rukun. Nah, maka Bapak Ibu semuanya juga harus memahami ya terkait rukunnya apa saja dan syarat daripada rukunnya juga apa saja tadi. Nanti Bapak Ibu bisa pelajari kembali di rekamannya ya, atau di materi yang kami berikan. Baik, karena waktu juga sudah pukul 5 lewat ya. Mari sama-sama kita akhiri ya. Kita tutup kajian pada sore hari ini dengan membaca istighfar, hamdalah dan doa kafaratul majelis. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Alhamdulillah rabbil alamin. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Afa minkum, ya, mohon maaf sebelumnya bila mana ada kekurangan dan kami ada benda yang datang dari Allah dan ada salahnya datang dari khilaf dari pribadi saya sendiri.
Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair. Ya. Wa iyyakumullah Ibu